Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini jumpa kembali dalam sesi materi yang kedua. Materi yang kedua kita adalah tentang konsep RPP. Bapak Ibu, para peserta sekalian yang berbahagia, mungkin mempersoalkan tentang konsep RPP adalah sesuatu hal yang biasa, tapi memang senantiasa up to date, karena RPP dari masa ke masa selalu ada inovasi, selalu ada perubahan, dan selalu ada pembaruan-pembaruan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengupas tentang 4 agenda utama yang akan menjadi perbincangan kita semua. Yang pertama adalah tentang isu-isu kontemporer dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah tentang konsep RPP itu sendiri yang telah saya singgung bersama. Dan yang ketiga tentang sistematika RPP dalam regulasi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Baiklah Bapak Ibu. Tujuan dari pembahasan kita kali ini adalah dengan diskusi, literasi multimoda, peserta pelatihan dapat memahami isu-isu kontemporer, konsep, dan menyusun RPP dengan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembelajaran. Yang berbahagia, lanjut saja kita menyoal tentang isu-isu kontemporer pendidikan. Ada 3 isu Bapak Ibu, yaitu konsep merdeka belajar, pembelajaran hot, dan pembelajaran abad 21. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak, para peserta sekalian menyoal tentang isu konsep merdeka belajar ini hari ini tengah menjadi suatu hal yang lagi hot dalam perbincangan dunia pendidikan. Tentu ini digagas dan dimotori oleh Bapak Mendikbud kita yang baru, Pak Nadiem Makarim, yang menggelurakan tentang merdeka belajar. Merdeka belajar, merdeka belajar. Ada 4 Bapak Ibu tentang persoalan kedalaman merdeka belajar itu sendiri. Isu yang pertama adalah tentang penghapusan UN. Bapak Ibu tentu maklum, UN di 2020 adalah UN yang terakhir, dan mulai 2021 diganti dengan sistem penilaian asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter. Ini sudah dikeluarkan edaran nomor 1 tahun 2020 kemarin. Kemudian yang kedua, isu mengubah sistem USBN, di mana pada tahun 2020 USBN itu diganti sistemnya ya. Bukan dihilangkan Bapak Ibu, diganti, dikembalikan esensi Undang-Undang Sisdiknas, yakni diberikan kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusan sendiri. Nah, ini kan kemauan kita semua. Ini didasarkan surat edaran juga nomor 1 tahun 2020. Yang ketiga, Bapak Ibu, itu penyederhanaan RPP. Ini hore, penyederhanaan RPP. Selama ini mungkin Bapak Ibu, RPP yang kita buat atau senantiasa kita rancang itu kan luar biasa ya, bisa sampai 15 lembar. Tapi dengan Merdeka Belajar ini, penulisan RPP dilakukan dengan lebih efisien, efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu tentunya untuk mempersiapkan, mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ini berdasarkan surat edaran yang terbaru di akhir tahun yang lalu, nomor 34 tahun 2019. Kemudian isu terakhir tentang Merdeka Belajar adalah tentang zonasi.
di mana penerimaan siswa didik baru itu berdasarkan zonasi. Ini juga berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020. Inilah Bapak Ibu 4 hal yang menjadi isu utama tentang Merdeka Belajar. Selanjutnya, saya akan mencoba mengerahkan segenap fokus dan pikiran saya tentang tinjauan akademis tentang konsep Merdeka Belajar. Setelah saya mencoba Bapak Ibu menelusuri ide-ide secara historikal, sejarah tentang konsep Merdeka Belajar ini, ternyata bahwa isu itu, konsep Merdeka Belajar itu dicetuskan oleh Mendikbud Bapak Nadiem Anwar Makarim memiliki kesejajaran dengan konsep pendidikan progresivisme John Dewey ternyata, Bu. Keduanya sama-sama menekankan apa? Adanya kemerdekaan dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam mengeksplorasi secara maksimal kemampuan, kecerdasan, dan potensi peserta didik dengan cara yang fleksibel, natural, luwes, menyenangkan, dan demokratis. Inilah Bapak Ibu tentang konsep Merdeka Belajar. Ini saya dapat bahasan dari sebuah jurnal Siti Mustakfiroh, dosen filsafat IAIN Metro Lampung. Intinya lagi-lagi bahwa Merdeka Belajar itu leluasa, fleksibel, demokratis. Kemudian ada juga bahwa kebutuhan utama ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik, yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Inilah konsep yang senada dengan Merdeka Belajar. Ini ditulis oleh Muhammad Yunus Sahrir di STKIP Harapan Bima Universitas Pendidikan Mandalika. Intinya, Merdeka Belajar itu berorientasi siswa dan literasi baru. Sementara yang ketiga, tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, orang tua mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Ini ditulis oleh Bayumi Sukriya PSMSI, seorang praktisi pendidikan dari Palembang. Intinya, menurut Bayumi Sukri, bahwa Merdeka Belajar itu ciptakan suasana bahagia. Kemudian yang terakhir, bahwa konsep Merdeka Belajar itu harus memerdekakan diri, merdeka sebagai rakyat, bangsa, dan negara. Ini pendapat tokoh pendidikan kita, pendiri pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Intinya, Merdeka Belajar artinya merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pembelajaran, konsep pendidikan itu sebenarnya apa? Yang dimaksud kita dalam artian pembelajaran itu seperti apa? Bahwa dalam konsep pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bapak Ibu bisa baca bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar apa? Peserta didik aktif, mengembangkan potensi diri, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Inilah sebelum kita mendesain pembelajaran, ada baiknya kita cermat. Apa sih sebenarnya konsep pembelajaran yang dimaui, yang dikonsepkan para founding father,
para pendiri, para penggagas, para ilmuwan dalam bidang pendidikan itu sendiri. Ini konsep yang pertama yang dikonsepkan intisari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya Bapak Ibu, fungsi tujuan dari pendidikan itu apa? Bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan dan fungsi dari sebuah pendidikan. Selanjutnya, dasarnya apa? Dasar atau fondasi pendidikan kita itu apa? Pendidikan kita itu didasarkan atas falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, lalu yang ingin saya tegaskan, memudahkan kita dalam memahami konsep pendidikan kita, dan juga bagaimana nantinya kita membuat sebuah grand design atau plan dalam pembelajaran kita perlu mengetahui delik-delik atau prinsip pendidikan nasional. Yang pertama, bahwa pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem yang terbuka dan multi makna. Jadi pendidikan kita itu sebenarnya pendidikan sistemik, sehingga seyogyanya siapapun menteri kita itu akan tetap ada titik singgungnya, karena kita sebagai sebuah sistem. Pun di dalam pembelajaran kita di dalam kelas, di masyarakat, itu adalah satu kesatuan sistem. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik berlangsung sepanjang hayat. Keywordnya ada dua, yaitu pembudayaan dan pemberdayaan. Kemudian berikutnya, prinsipnya adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu, kalau kita cermat dan kita coba sensitif dengan sekeliling kita, hari ini kita sedang mengalami sebuah masa transisi dunia ya, dari sebuah akulturasi globalisasi menuju negara industrialisasi dengan segenap pengaruhnya yang dahsyat itu. Banyak kasus, banyak hal yang membuat kita prihatin. Inilah yang sesungguhnya harusnya menjadi sebuah keprihatinan sistemik pula, sehingga kita hendaknya kembali kepada prinsipnya, bahwa pendidikan itu adalah meneladankan dan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajarannya, sehingga tidak stagnan. Selanjutnya, prinsip yang berikutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Dan kemudian yang terakhir prinsipnya, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tercermin bahwa sekarang PKG guru yang menilai kinerja guru tidak cuma kepala sekolah, tapi dinilai oleh siswanya, dinilai oleh stakeholdernya,
Sehingga seorang guru, kinerja seorang guru akan diukur seberapa jauh seorang guru itu melibatkan, memberdayakan, dan mengajak semua komponen stakeholder pendidikan itu sendiri. Inilah 6 prinsip pendidikan nasional kita. Mungkin kita kembali ke topik awal, agar kita tidak kehilangan relevansi dan bisa menghubungkan apa sih titik beda dari desain pembelajaran yang lalu dan yang sekarang. Kita menggunakan istilah capaian merdeka belajar itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kemudian harus kita lingkari bersama. Profil pelajar Pancasila ini berangkat dari proses anggapan bahwa banyak di antara pelajar kita sudah mulai meninggalkan nilai dan budaya luhur dari Pancasila itu sendiri. Apa itu nilai-nilai yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran kita agar yang pertama menjadikan siswa kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah menjadikan siswa yang kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah 6 hal yang harus kita capai dalam proses dan kita desain nantinya sebuah desain yang baik apabila menyasar ke 6 hal yang akhirnya menjadilah seorang pribadi pelajar yang Pancasila. Para peserta sekalian yang saya hormati, sampailah kemudian saya kepada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Coba Bapak Ibu perhatikan visualisasi yang pertama ini. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Kelas di mana letak kekurangan pada international school ini. Ini akan mengarah pada pertanyaan yang ini. Plan pentingkah? Coba kalau kita ke tanah air, coba visualisasi ini. Anak ada yang tidur, anak yang tidak konsentrasi, satu saja yang kemudian atau 2 anak yang berkonsentrasi dalam kelas. Apa sebabnya? Siapa yang keliru di sini? Boleh jadi kita alpa dari memplanningkan, menskenarionkan, atau mendesain dengan tepat bagaimana suasana belajar itu sesuai prinsip-prinsip yang kemudian dia anut dalam sistem pendidikan kita. Kita lanjutkan bahasan kita. Urgensi perencanaan. Apa sih urgensinya? Saya juga merumuskan ada 5 hal. Pertama, bahwa urgensinya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kedua, untuk merancang suatu pembelajaran perlu menggunakan sebuah sistem alur, sintak yang kalau kita kenal dalam istilah RPP. Yang ketiga, perencanaan atau desain pembelajaran diacukan pada bagaimana seorang itu belajar. Yang berikutnya, sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya peserta didik untuk belajar. Dan yang kelima, inti dari desain pembelajaran itu dibuat untuk apa? Sebagai untuk penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. RPP itu sangat penting
Mengapa Bapak Ibu peserta sekalian? Mengingat penekanannya adalah agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian suatu dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu mengajar latah ya. Kadang-kadang itu apa yang ada di kepala itu yang keluar. Kadang-kadang topiknya apa yang diajar juga apa. Sehingga tidak jelas sesungguhnya kadang-kadang ketika kita tidak mendesain. Kadang-kadang kita juga lupa membaca apa tujuan pembelajaran kita. Sehingga orang Papua bilang itu gatal tanpa lain, pigarut tempat lain. Itulah akhirnya wajar kalau kemudian dinamika dalam kelas kita menjadi terbeku. Pentingnya yang kedua, penyusunan RPP bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, melainkan bagian dari tugas profesi seorang guru, sebagaimana tercantum pada pasal 20 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Jadi kalau ada seorang guru tidak mendesain pembelajarannya, berarti dia tidak menjalankan amanat undang-undang. Ini mengkebiri dari profesi dirinya. Jadi ini bukan sekedar pekerjaan administratif, tapi adalah satu hal yang keniscayaan, amanah dari undang-undang, Bapak Ibu. Berbahagia, kita akan langsung kepada konsep RPP. Bapak Ibu bisa membaca nanti, ada 3 hal tentang konsep RPP ini yang perlu saya tekankan. Saya cuplikkan pada Permendikbud 103 tahun 2014. RPP itu apa sih? Itu rencana pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya disebut dengan RPP. Adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. Nah, selanjutnya Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus, sekali lagi. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Saya ingin mencoba satu pengertian lagi oleh para pakar Junirang Zendrato dalam sebuah jurnal Universitas Pelita Harapan. Dia menerjemahkan RPP itu pembelajaran merupakan panduan mengajar. Sekali lagi, panduan mengajar yang disusun guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Ini RPP yang saya dalami dari beberapa regulasi maupun beberapa pakar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, kayaknya tegang banget ini. Ya, kita rileks, tapi coba kita lebih serius. Kemudian kalau tadi ada prinsip atau karakter pendidikan, sekarang ada prinsip dalam penyusunan RPP. Apa saja prinsip penyusunan RPP ini? Yang pertama, perbedaan individual. Ingat bahwa kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, dan seterusnya pada setiap individu itu berbeda. Maka kita harus cermat dalam menyusun RPP itu. Perhatikan perbedaan individual. Kemudian berikutnya partisipasi aktif peserta didik itu menjadi sebuah
keniscayaan yang harus kita skenariokan. Jadi kita mengenal istilah siswa aktif itu harus kita rancang yang menjadi prinsip dasar dalam penyusunan RPP. Berikutnya, dia harus berpusat pada peserta didik, mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Bukan semata-mata dari pikiran kita berceramah di muka siswa, kemudian kita mencatat di papan tulis, kita membacakan, mendikte sebuah buku, itu boleh, tapi itu hanya bahagian kecil dari sumber belajar. Karena pada hakikatnya, hakikat kurikulum KTSP, K13, maupun yang sekarang Merdeka Belajar, itu pada hakikatnya kita mengarahkan bahwa siswa yang belajar, siswalah yang aktif menggali. Begitulah prinsipnya. Yang berikutnya, pengembangan budaya membaca dan menulis yang kita kenal dengan istilah literasi, dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi. Ya, Bapak Ibu, suka nggak suka, era telah berubah. Sekarang kita mengenal istilah 4.0, era industri, era teknologi. Ya, walaupun teknologi itu jangan dimaknai sesuatu hal yang mahal ya. Teknologi itu bisa kita ciptakan. Teknologi juga bisa membantu. Maka suka nggak suka, dalam penyusunan RPP juga harus mengarahkan dan mendesain pemanfaatan rekayasa teknologi. Bapak Ibu, sampai kita pada sebuah inti. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau kita mau mendesain sebuah pembelajaran, gimana ya? Titik awal startnya gimana ya? Ternyata, mari kita dalami. Pertama, yang harus kita lihat apa? SKL. Apa itu, Bu? Bapak-bapak, SKL, yaitu standar kompetensi lulusan. Ini pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan. Yang pertama kita lihat SKL. Yang berikutnya apa? KI dan KD. Kompetensi inti dan kompetisi dasar. Walaupun nanti kita sudah sering mendengar RPP 1 lembar. Katanya, apakah mesti kita harus melihat lagi SKL? Mestikah kita mencantumkan KI dan KD? Dicantumkan atau tidak dicantumkan KI dan KD ataupun SKL, tapi dalam proses Grand Design RPP harus melihat dari SKL, KI, dan KD, yaitu tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Itu intinya. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dan yang berikutnya, silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus kita mendesain tidak boleh lepas dari silabus. Karena silabus ini, Bu, lalu silabus itu dapat dari mana? Guru tidak harus membuat silabus. Buku 2 KTSP silabus sudah disusun oleh pemerintah. Itulah menjadi lampiran Permendikbud nomor 61 tahun 2014 dan sekarang masih berlaku. Kemudian setelah berikutnya kita membutuhkan pendamping, yaitu buku siswa dan buku pegangan guru. Itu Permendikbud 22 tahun 2016, bahwa buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang
Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kita harus menggunakan acuan buku siswa dan buku pegangan guru. Dan yang terakhir, barulah kemudian kita mendesain rencana program pelaksanaan pembelajaran. Jadi, ada yang pertama SKL, kedua KI dan KD, yang ketiga silabus, keempat buku siswa dan buku pegangan guru, dan yang terakhir kita membuat RPP. Inilah alur pengembangan RPP. Ini kita sampai pada yang pada tayangan Bapak Ibu itu tentang bagaimana pengembangan RPP itu mengawinkan dengan isu berikutnya tentang pembelajaran dan penilaian HOT dan pembelajaran abad 21. Untuk memudahkan, saya skenariokan dalam satu slide saja ini. Kalau kita memperhatikan bahwa salah satu isu utama dari pembelajaran abad 21 itu kita kenal dengan istilah 4K. Ini juga sama dengan isu pembelajaran HOT. Di antaranya yang pertama 4K itu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua komunikasi, yang berikutnya kreativitas dan inovasi, dan yang keempat kolaborasi. Inilah 4K. Ini gaya belajar abad 21. Jadi life skill istilahnya. Pembelajaran hidup itu apabila seorang anak, seorang siswa belajar untuk bagaimana dirinya senyatanya hidup di dalam dunia kehidupannya. Pasti dalam kehidupan dia tidak pernah lepas dari yang namanya problem. Maka dalam pembelajaran diajarkan bagaimana dia memecahkan sebuah masalah. Pasti dia tidak sendirian, maka diajarkan bagaimana belajar itu berkomunikasi yang efektif. Dan kemudian bahwa manusia dalam dunia lapangan bisnis dan pekerjaan itu dituntut memiliki kreativitas dan inovasi. Itu era 4.0. Maka untuk itu kita diajari, siswa dibiasakan untuk berkreativitas dan berinovasi. Dan jangan sendirian, dia belajar sebagai seorang tim, maka dia harus belajar berkolaborasi. Inilah isu pembelajaran abad 21 tentang 4K. Kemudian inilah pula keempat hal ini pula, ini yang kemudian mengilhami pembelajaran HOT, High Order Thinking Skill, berpikir tentang tingkat tinggi ya. Ini ya, maka kemudian itu juga kemudian isu tentang pentingnya literasi. Lalu kemudian dari 4K dan dari isu pembelajaran HOT itu kita tuangkan dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi pertama, kalau kita mau menyusun sebuah RPP tadi kan kita harus melihat SKL. Kemudian kita melihat KI dan KD. Dari KI dan KD itu kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran dan IPK-nya. Dan kemudian kita terakhir melakukan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang tercermin dari materi pembelajaran yang diajarkan. Inilah pengembangan RPP HOT dan abad 21. Selanjutnya nanti kita akan membahasnya khusus pada sesi yang keempat kalau nggak salah. Nanti kita akan ketemu lagi dengan isu-isu pembelajaran HOT dan abad 21 ini. Kemudian kita sampai kepada apa sih unsur perencanaan dalam pembelajaran itu? Kalau tadi alur sudah, sekarang unsur yang terkandung apa saja? Ada 3, Bapak Ibu.
3 unsur RPP. Yang pertama, apa kompetensi yang harus dikuasai siswa? Maka kita tadi melihat KI dan KD. Ingat Bapak Ibu, sekarang kita tidak kognitif ansih. Artinya tidak hanya mencerdaskan otak. Karena sekarang era kompetensi, skill, kemampuan. Maka unsur yang pertama harus diperhatikan adalah kompetensi apa yang dituntut dari pembelajaran yang akan kita ajarkan. Maka unsur yang pertama adalah unsur KI dan KD. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mencapainya. Ini yang kita tuangkan dengan dalam kegiatan pembelajaran. Tentu di sini nanti memuat metode, taktik, strategi, itu kita tuangkan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, unsur yang terakhir adalah bagaimana mengetahui tingkat ketercapaiannya. Ini dalam sebuah program asesmen. Jadi Bapak Ibu, unsur RPP pada hakikatnya adalah tentang KI dan KD yang pertama. Bagaimana kegiatan pembelajarannya dan bagaimana kita mengukur angka ketercapaian dengan asesmen. Inilah unsur perencanaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sekarang berbicara tentang komponen RPP. Bapak Ibu silahkan mencermati. Saya membedakannya menjadi 3 saja. The varian dari komponen RPP itu antar satu regulasi dengan regulasi yang berikutnya kadang-kadang beda-beda tipis. Kalau kita mencermati, tapi dari ketiga regulasi yang akan saya bahas ini, ketiga-tiganya masih berlaku. Bukan berarti kalau kemudian kita sekarang menggunakan RPP yang 1 lembar, lalu kita tidak mempergunakan regulasi yang sebelumnya. Kita lihat saja Bapak Ibu. Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Kenapa saya mendasarkan pada regulasi Bapak Ibu? Seringkali di lapangan pada KKGM-GMP atau pada kegiatan supervisi kadang-kadang kita bersitegang dengan pengawas. Kadang-kadang bersitegang dengan guru satu dengan yang lain tentang komponen RPP. Baiklah Bapak Ibu, kita cermati saja bahwa kita nggak perlu berdebat. Pada hakikatnya kalau kita melihat permen, pertama kita cermat. Kalau di Permendikbud 103 bisa dibaca, ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, alokasi waktu, di situ ada KIKD, ada IPK, ada materi pelajaran, ada kegiatan pelajaran, penilaian, media, alat, bahan dan sumber. Itu didasarkan 103. Nanti silakan didalami. Kemudian kalau kita lihat yang agak baru adalah di tahun 2016 keluar Permendikbud nomor 22. Ini juga masih berlaku. Di situ ada, nanti kita lihat di mana letak perbedaannya. Yang ketiga, yang paling baru adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 34 tahun 2019. Di situ di RPP kita yang baru ada identitas sekolah, ada mata pelajaran, ada kelas semester, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan penilaian. Lebih ramping dan simpel sepertinya Bapak Ibu beserta sekalian. Coba di dalam perbandingan sistematika RPP. Kita bandingkan antar satu regulasi dengan regulasi yang lain. Kalau di 103 tidak mencantumkan tujuan. Jadi kalau kita mendasarkan di 103 tujuan tidak ditulis. Tapi kalau kita ikut Permen 22 itu kompetensi inti tidak ditulis. KI itu tidak tertulis, tapi masih diajarkan.
hanya tidak dituangkan dalam salah satu diktum pada RPP, tapi integrasi. Kalau kita melihat juknis dari Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 ini khususnya pada guru-guru agama Islam terutama, ternyata di situ bedanya hanya boleh landscape, boleh potret, tujuannya dideskripsikan. Nah, kemudian surat edaran Menteri nomor 14 2019 itu boleh 1 lembar. Di sini kita akan melihat perbedaannya. Lalu kita pilihannya bagaimana? Pilihannya ternyata konvergensi yang terpenting, prinsipnya efisien, efektif, berorientasi pada murid. Jadi pada dasarnya antar satu regulasi dengan regulasi yang lain itu masih boleh kita memakainya. Mau pakai 103, mau pakai 22 tahun 2016, mau pakai surat edaran ini, tapi pada prinsipnya syarat RPP minimal itulah yang kita kenal dengan RPP 1 lembar. Prinsipnya dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Apakah boleh kalau kita cantumkan semua masih 103, 22 kita gabung? Ya silahkan, tidak masalah. Tapi pada prinsip dan intinya 1 lembar pun juga boleh. Yang berbahagia itu tadi yang saya jelaskan dan saya jabarkan tentang prinsip-prinsip unsur dan bagaimana mekanisme penyusunan RPP. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan Bapak Ibu mendalami lebih lanjut secara mandiri. Ini yang tadi saya sebut, Bapak Ibu bertanggung jawab, disiplin, melakukan literasi multimoda. Silahkan nanti Bapak Ibu mendalami tutorial saya ini, kemudian juga beberapa file yang saya lampirkan sebagai penyerta pengaya. Ada namanya buku saku RPP, silahkan Bapak Ibu cermati. Dan jika Bapak Ibu masih ada dirasa perlu didiskusikan atau perlu kita asah pertajam, mari nanti kita saling chat pada media yang telah disiapkan oleh panitia dan telah kita sepakati sejak awal. Dan selanjutnya nanti untuk lebih teknis lagi, nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, jawaban atas perilaku baik ialah akan menghasilkan yang terbaik pula. Artinya apa? Ketika kita hendak mengajar, menginginkan agar nanti produknya bermutu, berkualitas, sesuai dengan keinginan, apa yang mau, apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan, apa yang telah menjadi konsensus di dalam Undang-Undang Sikdiknas maupun hal lain turunannya, itu akan terpulang sejauh mana seorang guru secara profesional, bertanggung jawab, berdisiplin, menuangkan segenap energi dan pikirannya semaksimal mungkin untuk membuat grand design proses pembelajaran yang akan ia jalankan. Sekian saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang.